Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman allamal quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mutawakkil, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIG. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari Ustadz dari dosen pengampu, yakni Ustadz Budi Suhartawan MA. Dan judul yang saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini yakni khitbah dan hak mahar. Khitbah yang pertama yakni khitbah. Khitbah artinya ini meminang calon istri. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Ini jadi khitbah. Adapun judulnya, adapun dalilnya yakni di surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, dan jika ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Di sini dalilnya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Yang selanjutnya yakni mengajukan pinangan. Yang pertama yakni pinangan pada gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Sini yakni dari pertama yakni gadis atau janda bisa secara terang-terangan. Kedua yakni pinangan pada janda yang masih berada dalam masa iddah atau talak bain atau ditinggalkan mati suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan atau bisa dengan sindiran. Ini yang mengajukan pinangan. Selanjutnya ini perempuan yang boleh dipinang. Ini perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama yakni perempuan yang bukan berstatus istri orang. Ini yang pertama, bukan berstatus istri orang. Yang kedua yakni perempuan yang tidak dalam masa iddah. Ini yang tadi yang tidak boleh dipinang kalau masih dalam proses iddahnya. Yang ketiga yakni perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Ini yang ketiga. Yang selanjutnya yakni larangan meminang di atas pinangan orang lain. Ini dari hadis riwayat Bukhari ayat nomor 4746. Yani hadatsana Makin bin Ibrahim hadatsana ibnu Juzayj qala sami'tu Nafi'an yuhadithun annal baina Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala ba'nin wa la yakhtubar rajulu ala jitbati akhihi hatta yatrukal khatibun qablahu aw ya'dhana lahul khatibun. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, ia berkata, aku mendengar Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atau jual beli saudaranya, dan janganlah seseorang meminang atas pinangan
yang lain hingga ia meminangnya ataupun menerimanya, ataupun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama. Hadis riwayat Bukhari. Ini dari larangan meminang di atas pinangan orang lain. Ini dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya ini melihat calon pasangan. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat boleh melihat kedua telapak tangan dan wajahnya. Ini dari jumhur ulama bersepakat kita hanya bisa melihat dari telapak tangan dan wajahnya. Yang kedua, dari Daud Az-Zahri membolehkan melihat seluruh tubuhnya. Ini yang pendapat yang kedua. Yang ketiga yakni dari Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, tangan dan wajah. Ini menurut dari Imam Abu Hanifah. Yang selanjutnya yakni dari hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, pergilah dan perlihatkanlah perempuan itu karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua. Ini dalilnya dari diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini adalah hadis sahih. Oke, kita masuk di hak mahar. Yang hak mahar ini yang pertama yakni sebuah kehormatan. Yang pertama sebenarnya dari hak mahar yakni sebuah kehormatan dan penghargaan bagi wanita. Mahar menjadi hak penuh bagi seorang wanita, tidak bisa diambil oleh suami ataupun keluarga lainnya. Maka dari itu memberikan mahar bertujuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan bagi seseorang wanita yang telah menjadi pendamping bagi pria. Itu jadi hak mahar. Kedua, yakni sebagai pembeda pernikahan dengan mukhadanah itu ya, hadiah. Memberikan mahar yang diatur ini dijadikan sebagai pembeda antara mukhadanah atau persahabatan dengan pernikahan. Di zaman masyarakat jahiliyah, laki-laki yang menikah memberikan sesuatu kepada wali perempuan, sedangkan memberi hak wanita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Hingga kini mahar pernikahan diberikan sepenuhnya kepada calon wanita. Yang ketiga yakni menjadi bentuk tanggung jawab dari calon suami. Mahar pernikahan yakni sebagai bentuk tanggung jawab dari calon suami kepada calon istrinya dengan cara memberikan istri dengan memberikan kesejahteraan kepada wanita di awal pernikahan dan menjadikan jaminan untuk terus memberikan kesejahteraan pada keluarganya kelak. Keempat, sebagai tanda serius seseorang laki-laki untuk menikah. Ini dari mahar pernikahan dalam Islam jadi tanda bahwa seorang suami benar-benar serius untuk menikahi calon istrinya. Kelima, sebagai sebuah bentuk persetujuan untuk hidup bersama. Memberikan mahar dan calon suami memberikan mahar dari calon suaminya itu menjadi tanda bahwa suami ingin menjadi hidup bersamanya. Diterimanya mahar tersebut menjadi tanda bahwa calon istri setuju untuk hidup bersamanya. Inilah dari hak mahar dan khitbah dan hak mahar yang sempat saya jelaskan pada kesempatan yang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.